Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mirna Salihin. Jessica Wongso. Jessica Wongso lama lengkapnya adalah Jessica Kumala Wongso yang lahir pada tanggal 9 Oktober di Jakarta pada tahun 1988. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Kasus kopi sianida ini mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson. Tok. Nah, setelah hakim menyatakan Jessica bersalah dan dihukum 20 tahun, sekarang ini mulai viral lagi. Kenapa? Karena ada kejanggalan dalam kasus kopi sianida Jessica. Two beautiful, young, rich friends. What makes one poison the other? Kalau dia tidak bersalah, silakan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Saya yakini dia tidak bersalah. Nah, kita berbicara kejanggalan lain nih dari ayahnya Mirna, korban, yaitu Bapak Edi Darmawan. Beliau ini marah-marah karena ada seorang ahli yang menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang meninggal akibat racun cyanida adalah jenazah berwarna merah ceri. Sementara jenazah Mirna Salihin ketika itu berwarna biru, sehingga tidak dengan ciri-ciri tersebut. Hai guys, berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik. Langsung aja jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, aku ingin membahas sesuatu yang sangat viral banget. Tapi sebelumnya buat kalian semuanya ingat, ini berbeda seperti biasanya. Karena memang kalau biasanya kan aku masak-masak atau mungkin aku ada tamu. Tapi kali ini aku tidak ada tamu. Aku ingin menceritakan sendiri tentang kasus yang lagi viral pada tahun 2016. Kalian pasti tahu tentang viral tahun 2016 yaitu Jessica Wong dan Mirna, kopi sianida. Dan langsung aja kita membahas tentang kopi sianida Jessica Wongso. Dan viral-viral kemarin tentang film Netflix yang saat ini lagi beredar. Dan pastinya kalian yang sudah pernah nonton film Jessica atau kopi sianida tentang Jessica, kalian komen di sini ya. Pada tahun 2016 itu kalau misalkan aku mungkin umur 30 tahun ya. Umur 30 tahun, kalian nggak tahu umur berapa. Dan mungkin buat anak-anak atau kalian yang belum paham tentang ceritanya, aku akan mengulas kembali cerita tentang Jessica Wongso dan Mirna. Jadi Mirna dan Jessica Wongso ini adalah teman sahabat. Langsung aja kita kasih lihat profil dari seorang Mirna. Siapakah Mirna sesungguhnya? Mirna Salihin memiliki nama Wayan Mirna Salihin. Mirna ini lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 30 Maret tahun 1988. Jadi ketika itu Mirna umur 27 tahun ya guys, ketika tahun 2016. Mirna ini merupakan anak dari ayahnya seorang pengusaha keturunan Chinese Indonesia bernama Edi Darmawan Salihin dan ibunya dari Bali bernama Niketut Sianti. Kasus kematian Mirna kembali menjadi bahan perbincangan publik karena kisahnya ini diangkat dalam film dokumenter oleh Netflix yang berjudul Ice Cold yang dirilis pada tanggal 30 September 2023 kemarin. Siapa yang nonton? Ada yang nonton nggak? Pasti ada yang nonton kan? Sampai viral dan menjadi perbincangan publik dan menjadi opini publik dimanapun mereka berada. Film dokumenter ini mengulas balik kasus kontroversial pembunuhan kopi sianida yang dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap Mirna pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Film dokumenter tersebut ini semakin membuat para penonton penasaran dengan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Saya pun juga agak ragu ya tadinya ya. Tapi tetaplah kita sebagai netizen tetap harus bisa bijak untuk menyikapi semua hal. Sesungguhnya ini kan yang menjadi pokok permasalahannya itu adalah netizen banyak berasumsi yang begini, yang begitu, dan yang lain-lain. Mereka berdiskusi hingga berdebat mengenai kasus ini di media sosial. Jadi kalau kita tadi sudah melihat profilnya Mirna, kita sekarang akan melihat profil Jessica. Siapa sih Jessica Wongso ini? Jessica Wongso lama lengkapnya adalah Jessica Kumala Wongso yang lahir pada tanggal 9 Oktober di Jakarta pada tahun 1988. Berarti kurang lebih untuk saat ini umurnya udah 35 tahun. Berarti mereka seumuran ya dengan Mirna. Persahabatan Jessica dan Mirna ini mulai saling kenal saat kuliah di kampus Billy Blake College of Design di Australia. Tetapi Jessica
ini nggak kenal guys sama yang namanya Mirna. Jessica ini kenal dengan yang namanya Hani terlebih dahulu atau bernama Bon Juwita. Jadi dengan Mirna belum kenal nih guys. Setelah mereka berteman selama setahun dari tahun 2006, Jessica dan Hani, barulah mereka kedatangan teman baru yang bernama Mirna Wayan Salihin. Nah, akhirnya bertiga lah mereka berteman tuh guys. Ada yang namanya Jessica, ada yang namanya Mirna dan Hani. Tiga-tiganya berteman, bahkan mereka main bersama, kuliah bersama. Intinya nggak ada kegiatan pun mereka selalu komunikasi bersama dan kumpul bersama. Karena mereka merasa bahwa sesama perantau dari Indonesia ya guys ya. Akhirnya mereka bertiga ini menjadi sahabat. Jadi mereka selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Begitupun tugas-tugas kuliah mereka juga menyelesaikan bersama. Bisa sekali seminggu, sekali sebulan atau bahkan lebih. Walau tidak ada waktu pun mereka tetap ketiga perempuan ini menjalin komunikasi yang baik di antara mereka. Berawal dari rencana Mirna, Jessica, Hani dan teman-temannya, mereka berniat untuk reuni dan makan malam. Namun reuni itu hanya dihadiri oleh 3 orang saja. Padahal mereka itu juga mengundang salah satu temannya yang bernama Vera. Jadi ada 4 ya guys, Vera, Jessica, Hani dan juga Mirna. Tapi ternyata mereka cuma hanya dihadiri oleh 3 orang saja. Pertemuan reuni ini diadakan di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Jessica Wongso datang terlebih dahulu. Karena datang terlebih dahulu, otomatis Jessica ini memesankan es kopi Vietnam dan 2 koktail untuk Mirna. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak dipesankan juga buat Hani? Ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai netizen. Kenapa hanya memesan kopi dan koktail ini hanya untuk Mirna saja? Setelah pesanan datang buat Mirna Salihin, Hani dan juga Mirna baru sampai di kafe tersebut untuk menjumpai Jessica dan duduklah mereka di meja nomor 54. Kedatangan mereka berdua ini disambut oleh Jessica. Otomatis sudah lah ya, cipika-cipiki, mereka bertegur sapa dan menanyakan kabar. Nah, setelah mereka basa-basi selesai, Mirna dan Hani duduk bareng. Ya udahlah ya, namanya perempuan dan perempuan, mereka saling ngobrol, entah itu tentang apa lah, mereka yang tahu lah mereka obrolin tentang apa. Nah, otomatis yang namanya si Hani ini meminum kopi yang telah dipesankan oleh Jessica. Selang beberapa menit, Mirna ini kejang-kejang guys, ya kan? Kejang-kejang. Mulutnya itu mengeluarkan buih dan akhirnya tidak sadarkan diri. Lalu Mirna ini dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Kok kayaknya ini bisa gawat nih, karena mungkin lihat kondisi Mirna itu sudah tidak memungkinkan ya. Jadi butuh penanganan khusus, butuh penanganan medis lebih lanjut. Akhirnya Mirna Salihin ini dibawalah, dirujuk ke rumah sakit yang namanya Abdi Waluyo. Naasnya Mirna ini meninggal dunia dalam perjalanan sebelum tiba di rumah sakit. Nah, otomatis kasus ini berlanjutlah. Ada persidangan nih. Setelah melakukan persidangan 20 kali persidangan selama 10 bulan, Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim karena menaruh sianida di dalam es kopi Vietnam. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tok, tok, tok. Nah, setelah hakim menyatakan Jessica bersalah dan dihukum 20 tahun, sekarang ini mulai viral lagi. Kenapa? Karena ada kejanggalan dalam kasus kopi sianida Jessica. Ahli patologi forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Jaja Atmaja adalah sosok yang pertama kali memeriksa jenazah Mirna. Dia melihat wajah jenazah Mirna ini membiru. Sedangkan kalau orang meninggal dunia akibat sianida pasti memerah kan? Selain itu, sang dokter mengaku tidak menemukan kadar sianida dalam lambung Mirna. Jadi jenazah Mirna ini diperiksa selama 70 menit di awal kematian guys. Namun saksi ahli toksikologi yang dihadirkan pihak ayah Mirna mengatakan ada 0,2 mg sianida per liter darah yang ditemukan dalam lambung jenazah setelah 3 hari meninggal dunia. Dan setelah mayat diotopsi lagi,
Sementara sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50-176 mg. Dalam persidangan awal, jaksa ini menuduh Jessica meracuni Mirna dengan sianida dalam kadar tinggi yakni 5 mg yang dicampurkan ke dalam es kopi Vietnam. Ini ada kejanggalan guys. Kenapa? Karena jenazah Mirna ini katanya diduga nggak kunjung diotopsi. Kejanggalan ini yang juga diungkap oleh salah satu dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo dalam persidangan. Dr. Slamet Purnomo ini mengungkapkan pihaknya memang tidak melakukan otopsi pada Mirna. Tapi Dr. Slamet ini mengatakan salah satu alasan jenazah Mirna kenapa tidak diotopsi karena permintaan dari penyidik polisi dan juga keluarga korban. Ketika itu penyidik hanya meminta Slamet untuk mengambil sampel dari sejumlah organ tubuh Mirna seperti empedu, hati, dan urin. Nah, ini kok aku agak ganjal ya. Kenapa? Karena aku habis nonton punyanya podcastnya Mas Deddy Kobuser dengan narasumber. Di situ mengatakan bahwa sudah dilakukan otopsi. Ini supaya tidak terjadi simpang siur pemberitaan di mana-mana bahwa otopsi itu tetap dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa otopsi tidak dilakukan itu tidak benar. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa di sini mengatakan bahwa Dr. Purnomo ini bilang bahwa tidak ada otopsi. Jadi yang benar yang mana? Kita sebagai netizen jadi bertanya ya. Tapi kalau misalkan kita ngeliat di podcastnya Mas Deddy sih sudah diotopsi dan Mas Deddy sendiri sudah memegang bukti hasil otopsi sampai mengatakan aduh ngeri banget gitu ya kan. Nah kita langsung aja lanjut. Sementara itu kuasa hakim Jessica Wongso Otto Hasibuan tak terima jika kliennya dijerat dengan pasal pembunuhan. Tapi nyatanya jenazah korban tidak pernah diautopsi. Bahkan dalam nota pembelaan Otto sendiri membocorkan bahwa ayah Mirna yaitu Edi Darmawan Salihin menyetujui jika jenazah putrinya diotopsi. Jadi yang benar yang mana nih? Bingung ya, ini diotopsi atau tidak diotopsi. Jadi bingung, tapi kalau kita ngelihat berita yang terbaru ternyata sudah diotopsi. Balik lagi kita ingat-ingat ya guys bahwa Mas Deddy Kobuser sendiri sudah melihat dan punya bukti hasil otopsi sampai Mas Deddy sendiri mengatakan idih ngeri. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari narasumber yang sudah jadi bintang tamu Mas Deddy Kobuser bahwa mengenai tentang otopsi. Otopsi itu ada perbedaan mendasar. Kalau visum bisa dilakukan oleh orang yang hidup, bisa juga dilakukan oleh orang yang sudah mati. Jadi visum ini dibagi 3, yaitu visum hidup, visum mati, dan juga visum usus. Kalau otopsi itu ada 2, yaitu otopsi forensik dengan pemeriksaan mendalam, yaitu dengan mengambil sampel pada organ tubuh untuk mengetahui sebab kematian. Dan yang kedua ada otopsi klinis. Mohon maaf kalau misalkan aku salah ya, karena aku ngambil sumbernya ini dan aku nonton di YouTube-nya Mas Deddy Kobuser. Nah, ini otopsi klinis ini untuk kepentingan pengetahuan dan pelajaran. Jadi kita membicarakan mengenai otopsi forensik yang digabungkan dengan otopsi visum mati. Jadi kalau misalkan sudah dibelah nih dadanya, terus kemudian diambil sampelnya, lambung, empedu dan hati, apa itu bukan otopsi guys namanya guys? Coba kita berpikir ya secara rasional aja. Itu kan dibelah tuh dadanya, coba. Nanti kalian komen di sini ya. Nah, jadi otomatis sudah diotopsi. Nah, ini kita juga mempunyai saksi ahli Beng Beng Ong. Ini dari Jessica ya guys. Jadi Otto Hasibuan ini sempat menghadirkan Beng Beng Ong, yaitu seorang ahli patologi forensik dari Australia. Dia ini mengungkap terjadinya kematian pada seseorang akibat sianida. Dalam kesaksiannya ini, Beng Beng Ong ini menyebut kematian Mirna bukan karena racun sianida. Tapi kehadiran Beng Beng Ong ini di persidangan nggak bisa berlangsung lama guys, karena pihak jaksa penuntut ini menemukan adanya pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh Beng Beng Ong, yaitu ketika Beng Beng Ong menjadi saksi di pengadilan dengan menggunakan bebas visa kunjungan atau BFK. Lalu kemudian si Beng Beng Ong ini deportasi lah, dicekal ke Indonesia selama 6 bulan. Di momen itulah Otto meyakini bahwa pihaknya pasti akan kalah. Sejak itu kita melihat dari pihak mereka, dari pihak Jessica sudah melihat bahwa tidak akan mungkin
mungkin menang untuk kasus Jessica ini. Nah, kita berbicara kejanggalan lain nih dari ayahnya Mirna, korban, yaitu Bapak Edi Darmawan. Beliau ini marah-marah karena ada seorang ahli yang menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang meninggal akibat racun cyanida adalah jenazah berwarna merah ceri. Sementara jenazah Mirna Salihin ketika itu berwarna biru sehingga tidak dengan ciri-ciri tersebut. Nah, Edi Darmawan yang marah ketika itu langsung berusaha menunjukkan bukti baru nih guys, bahwa jenazah anaknya atau putrinya berwarna merah ceri. Jadi dibantahlah oleh keluarga dari Mirna. Tapi di sini pihak Jessica tetap aja merasa kekeh karena ada kejanggalan diduga menurut pihak Jessica. Kenapa? Karena ketika melihat barang bukti ini dia tidak terima karena barang bukti tersebut ini muncul di saat di persidangan. Barang bukti ini sudah dipegang banyak orang. Itu yang membuat pihak dari Jessica ini merasa janggal. Dan kita sekarang melihat dari pernyataan ahli. Pernyataan ahli dari pengacara maupun JPU dalam kasus kopi sianida ini kerap berseberangan, termasuk soal barang bukti yang dibawa JPU ke persidangan. Salah satunya adalah barang bukti kopi bersianida. Jadi ini hingga di ujung persidangan ini JPU tidak dapat memastikan apakah botol kopi yang ditunjukkan di persidangan itu adalah benar berisi sianida atau bukan. Kejanggalan-kejanggalan itulah yang sampai saat ini tuh dipertanyakan dan yang menjadi polemik sehingga ada spekulasi dari para netizen tentang adanya bukti kopi sianida ini. Karena kan kopi sianida ini bukan nggak langsung dipegang satu orang, tapi melainkan dipegang oleh banyak orang. Ini sih menurut keterangan bartender yaitu Cafe Olivier Yohanes. Dia mengaku dia itu menuang sisa kopi Mirna dalam botol air mineral yang terbuat dari kaca. Jadi dia ini melakukan ini nih usai diminta manajer bar Cafe Olivier gitu. Olivier, dan namanya Devi Siagian. Sorry ya guys kalau misalkan ada penyebutan nama yang salah, untuk memindahkan kopi tersebut. Tapi pihak pengacara dari Jessica yaitu Otto meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang bukti. Dia curiga nih kalau kopi itu bukan berasal dari sisa kopi beracun yang diminum Mirna. Karena apa? Karena perubahan warna kopi dalam botol itu diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol itu telah berubah warna, tapi tetap aja manajer dari Cafe Olivier ini meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa di Puslap Polri. Nah, seperti itu guys jalan ceritanya. Dan ini juga banyak loh pembelaan dari para netizen Indonesia yang membela Jessica Wongso atas kasus ini. Aku akan baca beberapa komentar postingan, salah satunya dari para selebgram seperti Lucinta Luna dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang lain. Kita lihat ya dan kita buka dan baca di sini. Salah satunya adalah ini. Wah guys, banyak beragam komentar ya. Ada yang membela Jessica, ada juga yang menyalahkan Jessica bahwa Jessica lah pembunuhnya. Kalau aku pribadi sih aku tidak ingin membela siapapun ya dari kasus ini. Yang terpenting kebenaran adalah yang nomor satu. Karena kita sesama manusia harus bisa saling bantu, peduli ketika yang harusnya benar ya tetap harus bisa menjadi benar. Karena jika salah ya memang harus disalahkan. Karena kan kita sebagai netizen Indonesia yang budiman, yuk kita sama-sama jangan sampai mudah terhasut nih guys. Dan dalam hal ini jangan suka menjadi dadakan ahli hukum, ahli kriminologi, bahkan juga ahli forensik. Netizen ini kan mudah banget terhasut ya karena gara-gara menonton dokumenter yang diduga pendalaman kasusnya pastinya kan nggak sampai berdurasi 2 jam. Jadi yuk kita harus bisa menjadi netizen yang bijak dan jangan sampai kita menghakimi sesuatu di mana kita tidak tahu. Karena jujur sekali ya kalau aku merasa sedih melihat masyarakat yang terbawa opini, entah itu opini apapun itu yang berhasil memecah masyarakat. Jadi di sini kalau kita bilang tentang Jessica bukan pelakunya atau
atau bagaimana kita mengajak netizen untuk bisa bijak dalam menyikapi sesuatu hal yang mungkin tidak boleh kita berspekulasi tanpa ada bukti yang jelas dan akurat. Dan buat para masyarakat, gak usahlah kita tiba-tiba harus bisa menjadi ahli hukum forensik. Biarkan itu kita serahkan kepada hakim-hakim yang memang menguasai di bidangnya. Dan mereka pun pasti juga mempunyai tanggung jawab, entah itu tanggung jawab moral dalam segala hal dalam mengambil keputusannya, ya kan? Kita kalau bisa, kita harus bisa cari catatan sejarah. Karena kasus ini kan udah sangat terlalu viral sekali, semua dipublikasi. Jangan sampai kita termakan dan mungkin dari konspirasi untuk berburu profit dan menabur asumsi. Nah, ini penting sekali untuk selalu waspada, jangan sampai kita menghakimi dan dengan kapasitas kita yang bukan keahliannya. Kita serahkan semuanya ini kembali kepada hukum yang ada di negara kita ini. So, lebih wise, lebih bijak lagi. Mungkin bukan hanya kasus Jessica saja, tapi kasus-kasus selebritas saat ini yang beredar, bahkan mereka masyarakat netizen yang kita lihat banyak berasumsi, termasuk kasus-kasus Dewi Persik yang terjadi di masyarakat. Mereka bisa mengasumsikan sendiri, bahkan berspekulasi sendiri. Jangan lupa untuk saksikan terus di channel Dewi Persik ya. Barangkali kalian suka dengan cara aku bercerita seperti ini, atau mungkin cerita-cerita pembunuhan yang lain, atau mungkin kasus-kasus yang lain, boleh kalian komen di sini, kasih masukan buat kita semuanya. Kita bukan hanya bisa menghibur saja, tapi kita juga sharing di sini. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan ya. Saya sebagai manusia biasa, netizen yang buta hukum. Pokoknya salam perdamaian, salam cinta dari aku, Dewi Persik. Mwah.